Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nurhayati dalam pembelajaran biologi. Kali ini Ibu akan membahas tentang bioteknologi. Bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip ilmiah dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan mentah organik maupun anorganik dengan bantuan makhluk hidup seperti mikroorganisme, sel hewan dan tumbuhan untuk meningkatkan potensi makhluk hidup serta menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Prinsip bioteknologi meliputi input, proses, dan output. Input merupakan bahan yang akan diproses pada kegiatan bioteknologi. Proses melibatkan agen makhluk hidup atau bagian dari tubuh makhluk hidup tersebut. Pada proses melibatkan prinsip ilmiah dan cabang ilmu biologi lainnya seperti mikrobiologi, virologi, genetika, biokimia, sitologi, histologi, dan cabang ilmu lainnya. Sedangkan output atau produk berupa barang atau jasa yang dapat bermanfaat bagi manusia. Era bioteknologi terbagi menjadi bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional yaitu memanfaatkan mikroba, proses biokimia, proses genetika alami seperti mutasi dan rekombinan genetik tanpa adanya rekayasa. Contohnya pada pembuatan tempe, tape, oncom, nata de coco. Sedangkan bioteknologi modern didasarkan pada rekayasa DNA, yaitu upaya memperoleh makhluk hidup dengan sifat yang diinginkan melalui mutasi DNA secara transgenik, memanfaatkan faktor lingkungan, kultur in vitro yang dapat menyebabkan mutasi, memanfaatkan dasar mikrobiologi, biokimia, genetika molekuler, dan biologi sel. Contohnya, kultur jaringan, budidaya tanaman transgenik, pembuatan vaksin, antibiotik, cloning, proses bayi tabung, dan rekayasa genetik. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional dan modern. Pada bioteknologi konvensional memiliki kelebihan seperti biaya murah, teknologi sederhana, penerapan mudah, dan kekurangannya dipengaruhi keadaan alam, perbaikan sifat individu tidak terjadi, atau tidak menghasilkan bibit unggul. Pada bioteknologi modern, kelebihannya menghasilkan bibit unggul, dapat mengurangi pencemaran, hasilnya cepat, menghasilkan produk-produk obat-obatan yang baru. Kekurangannya, biaya tinggi, teknologi sulit, dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Berikut adalah beberapa contoh penerapan bioteknologi konvensional, seperti proses pembuatan tape. Tape dibuat dengan fermentasi ragi jamur Saccharomyces cerevisiae. Proses ini berlangsung dengan cara pemecahan gula yang terdapat pada singkong atau ketan oleh jamur Saccharomyces cerevisiae dan menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Proses yang sama juga terjadi pada proses pembuatan minuman beralkohol. Yang kedua yaitu proses pembuatan keju. Keju dibuat dengan fermentasi jamur Penicillium roqueforti. Berikutnya yang masih termasuk bioteknologi konvensional adalah proses pembuatan tempe. Proses pembuatan tempe. Tempe dibuat dengan bahan dasar baku kacang kedelai yang diberi jamur Rhizopus oryzae.
Penerapan bioteknologi konvensional lainnya yaitu proses pembuatan yogurt. Yogurt dibuat dari bahan baku susu yang difermentasi oleh jamur Lactobacillus bulgaris. Berikut adalah contoh dari penerapan bioteknologi modern, di antaranya kultur jaringan. Kultur jaringan adalah metode memperbanyak tumbuhan dengan memanfaatkan sifat totipotensi jaringan meristem. Kultur jaringan dilakukan dalam medium pertumbuhan yang steril. Sifat totipotensi itu adalah kemampuan sel atau jaringan yang dapat tumbuh menjadi satu individu yang utuh. Contoh penerapan bioteknologi modern lainnya yaitu tanaman transgenik. Tanaman transgenik yaitu tanaman yang dikembangkan dengan teknik memodifikasi DNA agar lebih unggul dan tahan hama. Contohnya tanaman jagung, tanaman padi, dan gandum. Penerapan bioteknologi modern lainnya yaitu pembuatan zat antibiotik. Dihasilkan oleh Penicillium chrysogenum, Penicillium notatum, dan Streptomyces. Contoh lainnya dari bioteknologi modern yaitu cloning. Cloning merupakan upaya menggandakan makhluk hidup baru dengan cara menggabungkan inti sel somatik dan sel telur yang tidak berinti. Contohnya pada budidaya domba doli. Bayi tabung merupakan proses pembuahan sel telur oleh sperma di luar tubuh perempuan atau secara in vitro fertilization. Pengembangan bioteknologi terbagi menjadi dua, yaitu pada kondisi non-steril dan kondisi steril. Pada kondisi non-steril terjadi jika proses fermentasi dilakukan pada lingkungan yang terbuka, sehingga memungkinkan adanya kontaminasi organisme lain. Bioteknologi non-steril digunakan dalam pengolahan limbah, pembuatan pupuk, kompos, dan lain-lain. Sedangkan pada kondisi steril terjadi jika proses fermentasinya berlangsung tanpa adanya kontaminasi mikroorganisme lain. Proses ini memerlukan alat-alat modern untuk mencegah kontaminasi dengan organisme lain. Contoh dari bioteknologi ini digunakan dalam pembuatan antibiotik, hormon buatan, antibodi, dan enzim. Peranan sifat-sifat mikroorganisme dalam bioteknologi. Pada bioteknologi banyak menggunakan mikroorganisme. Alasan penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi diantaranya adalah mikroorganisme ini dapat berkembang biak dengan cepat, dapat diklon sehingga sifatnya tetap atau konstan, dapat diubah sifatnya sesuai keinginan manusia, dan dapat menghasilkan produk atau jasa. Berikut adalah aplikasi bioteknologi dalam berbagai bidang, di antaranya adalah bidang pertanian. Contohnya, pada proses kultur jaringan, pembuatan tanaman transgenik, pembuatan bioinsektisida. Bidang makanan, contohnya pada proses pembuatan tempe, tape, nata de coco, dan yang lainnya. Pada bidang peternakan, contohnya proses cloning, inseminasi buatan. Bidang pertambangan, contohnya dengan menggunakan bakteri Thiobacillus ferrooxidans, bakteri ini dapat mengekstrak emas dan perak di dalam bebatuan. Bidang lingkungan, contohnya adalah pada proses bioremediasi, yaitu penggunaan bakteri untuk menguraikan sampah. Contohnya, Ideonella sacanensis dapat menguraikan sampah plastik.
Pseudomonas aeruginosa dapat mengurai limbah minyak dan sampah organik lainnya. Bidang obat-obatan atau bidang kedokteran dan kesehatan, contohnya proses pembuatan zat antibiotika, proses pembuatan vaksin, proses pembuatan antibodi monoklonal, proses bayi tabung. Demikianlah penjelasan yang bisa Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.